Pemirsa, kita awali berita hari ini, eksekusi rumah warga di atas tanah 3.000 meter persegi lebih yang digelar pihak Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Ya, teriakan histeris dan tangisan mewarnai jalan eksekusi pengosongan paksa tersebut. Bahkan banyak dari penghuni wanita dan lansia jatuh pingsan lantaran tak terima tempat tinggalnya digusur oleh petugas. Kericuhan ini terjadi setelah Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan amar putusan pengosongan paksa rumah dan tempat usaha warga di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Meski warga melayangkan protes dan berusaha mempertahankan tempat tinggal dan tempat usahanya agar tidak digusur, namun ratusan petugas gabungan dari unsur tim Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Satpol PP, TNI, dan petugas kepolisian tetap melakukan eksekusi. Aksi dorong-dorongan antara tim Jurusita dan warga tak terhindarkan. Bahkan kedua belah pihak nyaris baku hantam. Eksekusi pengosongan paksa 30 kepala keluarga tersebut diwarnai teriakan histeris dan tangisan para penghuni rumah. Sejumlah penghuni perempuan dan lansia ini tak terima rumah tempat tinggalnya selama puluhan tahun dikosongkan paksa oleh petugas. Saya juga kurang, udah lama Pak, ada turun-menurun. Kalau status tanahnya punya ibu sendiri apa Bu, yang ibu miliki rumahnya? Saya kurang tahu tepat. Bu, tadi ini gimana Bu, setelah digusur gini gimana Bu? Ada penggantian rugi Pak, sama sekali. Bangunan rumah yang bisa kita eksekusi, kenalkan keadaan sempat chaos, memanas dan pengamanan menunda kegiatan-kegiatan. Nah, selanjutnya seiring permohonan kembali dari pihak pemohon eksekusi kepada pengadilan untuk melakukan kegiatan eksekusi lanjutan dan sudah disikapi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hari ini kami melaksanakan eksekusi lanjutan. Pihak pengadilan akan mengosongkan paksa 24 bangunan rumah dan tempat usaha warga. Para penghuni tidak menerima ganti rugi maupun kompensasi karena ketika pihak pemenang lelang menawarkan relokasi dan kompensasi tidak digubris warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ambulan kesehatan milik Pertamina terbakar hingga menyabar gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin siang. Ya, pemirsa, besarnya kobaran api membuat para mahasiswa dan dosen panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kebakaran hebat melanda gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang berada di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin siang. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, ditambah kencangnya tiupan angin, membuat amukan si jago merah kian mengganas. Selain gedung, api juga melumat habis sebuah ambulan kesehatan milik Pertamina yang terparkir di depan lobi. Kebakaran bermula dari munculnya percikan api pada bagian dek bawah ambulan yang tengah diparkir di halaman kampus. Api seketika membesar hingga akhirnya menyambar ke gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Diduga kebakaran disebabkan terjadinya korsleting listrik pada mobil ambulan. Asap itu dari bawah bis itu. Nah, terus saya langsung kontak dan terus saya. Berarti api awalnya memang dari mobil? Dari mobil. Iya. Pokoknya ya nggak tahu, pokoknya itu keluar asap kan, langsung duh gitu kan. Sempat ada ledakan Pak? Enggak, belum. Itu aja asapnya besar gitu. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan kobaran api sebelum kebakaran semakin meluas. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kebakaran sempat membuat para mahasiswa dan dosen panik hingga harus keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah pabrik pengolahan kopra di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto terbakar. Akibatnya, 1 pekerja tewas dan 4 lainnya mengalami luka bakar.
Tim Lab 4 Polda Jatim melakukan olah TKP kebakaran pabrik pengolahan kopra di Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Satu karyawan pengolahan kopra ditemukan tewas di lokasi, kemudian dievakuasi ke RSU Kota Mojokerto. Sementara 4 orang lainnya mengalami luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit Citra Medika Sidoarjo. Saat kebakaran, kelima pekerja sedang mengolah kopra yang diduga api berasal dari tungku tempat mengolah kopra yang meledak. Soalnya kita masih di sini, dikirim ke sana dulu. Video aksi ugal-ugalan sebuah truk saat melintas di atas jembatan Suramadu menjadi viral di media sosial. Pihak kepolisian Resor Bangkalan menilai aksi sopir truk tersebut membahayakan pengendara lain. Polisi pun sudah berhasil mengidentifikasi truk tersebut untuk segera ditindak sesuai aturan. Seakan tak peduli dengan pengendara lainnya, sopir truk ini malah mengemudikan kendaraannya dengan ugal-ugalan. Sehingga pengendara kendaraan roda 4 lainnya tak berani menyalip di jalur cepat Suramadu, Senin siang. Truk melaju kencang dan bergoyang-goyang ini pun viral di media sosial. Banyak warganet yang mengecam tindakan pengemudi truk, apalagi si sopir menikmati aksi itu karena sadar sedang direkam pengendara lain. Usai viral, polisi langsung melakukan identifikasi dan diketahui truk yang ada di video tersebut merupakan armada milik salah satu perusahaan di Malang, Jawa Timur. Dan polisi sudah menghubungi perusahaan itu. Mau di Suramadu, mau di jalan umum itu sangat membahayakan. Apalagi kemarin sampai direkam, sampai viral. Jadi terkait hal itu kami sudah ketemu identitasnya, itu dari salah satu perusahaan di Malang. Sudah kami hubungi, cuman masih belum direspon. Nanti rencana kami akan kami beri waktu 1 minggu. Dalam satu waktu minggu ini kami minta untuk dihadirkan kendaraan dan supirnya untuk datang ke sini untuk minimal membuat pernyataan maaf. Jika tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, polisi akan menindak tegas, yakni menjerat sopir truk ugal-ugalan dengan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang ancaman hukuman pidananya 1 tahun kurungan penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemalsuan plat nomor dinas khusus dan kartu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain mengamankan 5 orang pelaku, petugas juga menyita 8 mobil mewah dan 25 KTA DPR RI yang palsu. Inilah 8 unit mobil mewah yang diamankan oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Sebelum ditangkap, 8 unit mobil mewah berbagai jenis ini menggunakan plat dinas khusus kendaraan anggota DPR RI dan kartu tanda anggota yang diduga palsu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Ari Syam Indradi mengatakan sebanyak 5 orang pelaku telah diamankan penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. 4 orang diantaranya yang bertugas untuk membuat plat palsu tersebut. Selain para pelaku, petugas juga mengamankan 8 unit mobil dan 25 kartu tanda anggota atau KTA. Plat nomor palsu, seolah-olah plat nomor dari DPR. Ada 5 tersangka yang sudah ditahan, 1 pemilik mobil, yang 4 ini adalah orang yang membantu membuatkan plat nomor palsu. Kemudian 8 mobil sudah diamankan sebagai barang bukti, juga dengan plat nomor palsunya, dan juga ditemukan ada 25 KTA DPR yang diduga palsu. Untuk diketahui, kasus ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua MKD DPR RI, Nazarudin Dekgam, yang mendapat informasi terkait maraknya penggunaan plat nomor dinas khusus DPR palsu. Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan mengungkap kasus ini. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Marlinda Putri atau Linda, teman Vina yang kerap disebut-sebut sebagai petunjuk terbongkarnya kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki muncul ke publik.
Vina pun dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan. Dengan mengenakan masker dan berkerudung, Marlinda Putri atau Linda keluar dari Rumah Sakit Sumber Kasih usai menengok anaknya yang sakit. Ditemani pengacara dan kuasa hukumnya, Linda dijemput untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota pada Senin malam. Linda dianggap menjadi petunjuk terbongkarnya pembunuhan Eki dan Vina lantaran mengalami kesurupan dan menceritakan kronologis kejadian pembunuhan dalam kesurupan tersebut. Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait dengan pemeriksaan terhadap Linda. Pemirsa, oknum aparatur sipil negara yang berprofesi sebagai guru SMP negeri di Kabupaten Natuna tega mencabuli muridnya sendiri. Ya, ironisnya pemirsa, pelaku mencabuli 5 murid laki-laki yang masih berusia di bawah umur. IRM hanya tertunduk malu saat digiring tim Macan Bunguran Satreskrim Polres Natuna. Tersangka diringkus lantaran tega mencabuli 5 murid laki-laki yang masih berusia di bawah umur. Aksi cabul sesama jenis oknum guru ini terbongkar saat orang tua korban melaporkan perbuatan bejat sang guru ke Polres Natuna. Kemudian polisi langsung menciduk pelaku di rumahnya pada 18 Maret lalu. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengaku melakukan aksi cabul sesama jenis karena rasa penasaran. Modusnya, pelaku mengajak korban membeli alat peraga sekolah di Kota Ranai, lalu mengajaknya menginap di rumahnya. Menurut polisi, tersangka merupakan guru di salah satu sekolah SMP negeri Kecamatan Bunguran, Selatan, Natuna. Tersangka melakukan aksi bejat terhadap murid-muridnya di rumahnya. Ironisnya, perbuatan itu dilakukan sebanyak 2 kali ke para korban sejak 2021 lalu. Setelah kami mendapatkan laporan dari salah satu korban yang didampingi sama orang tuanya, dan dari situ, dari keterangan kami dapatkan bahwa peristiwa ini sudah terjadi sejak tahun 2021 dengan modus selalu mengajak muridnya untuk menginap di rumahnya. Kasus cabul oknum ASN ini sudah pernah dilaporkan ke Dinas Pendidikan, namun sayang tidak ada tindakan dari pemerintah setempat. Sementara dari kejadian ini, polisi berhasil menyita barang bukti pakaian pelaku dan para korban. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rasid, iNews melaporkan. Pasangan suami istri diamankan petugas Satreskrim Polres Pamekasan lantaran terlibat pencurian kendaraan bermotor di sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan seorang penadah dan barang bukti 1 unit motor hasil pencurian. Pasangan suami istri TG dan EA, warga desa Jalmak, Kecamatan Kota Pamekasan ini sangat harmonis. Namun bukan dalam membina kehidupan rumah tangga, melainkan kedua pasutri ini kompak melakukan aksi pencurian sepeda motor. Aksi pasutri ini terungkap setelah korban melaporkan ke polisi jika sepeda motornya dicuri kedua pelaku saat membeli nasi di sebuah warung di Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Pamekasan, Jawa Timur. Saat melakukan aksinya, si suami berperan sebagai eksekutor, sementara istrinya mengawasi TKP saat aksi pencurian. Namun, keduanya tidak berkutik setelah tertangkap oleh Satreskrim Polres Pamekasan 15 Mei 2024 di rumah kedua pelaku di Desa Jalmak, Kecamatan Kota Pamekasan. Dari modus operandinya, pada saat dia bersama suaminya keluar jalan bersama, mengetahui kendaraan sepeda motor yang tidak terkunci sehingga muncul pemikiran jahat yang kemudian kesempatan itu digunakan oleh mereka untuk melakukan perbuatan pencurian itu. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan SW, warga desa Tambak, Kecamatan Omben, Sampang, yang merupakan penadah hasil curian kedua pelaku. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hasil curian, kunci letter T, 2 unit handphone, 2 buah helm milik pelaku, dan sejumlah barang bukti lainnya.
Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan warga Pelayan Gunung Kidul diduga keracunan saat makan bersama di acara syukuran. Dari 7 korban yang dirawat, 2 orang meninggal dunia. Belasan warga Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta diduga mengalami keracunan makanan saat menyantap hidangan makan bersama saat ada acara kumpul keluarga sekaligus merayakan adanya sanak saudara yang diterima menjadi anggota tentara. 7 orang diantaranya harus dirawat di rumah sakit usai mengalami gejala mulai dari demam, pusing hingga buang air besar. Dari 7 orang yang dirawat, 2 diantaranya meninggal dunia. Kejadian pada hari Jumat yang korban yang masuk ke rumah sakit waktu itu. Kemudian penyebabnya apa sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi secara resmi. Dinas Kesehatan sudah menerjunkan tim untuk melakukan penelitian terkait dugaan keracunan makanan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Pemirsa, viral aksi tak terpuji remaja di Tulung Agung yang diduga mencekoki seorang bocah dengan minuman keras. Dalam video rekaman tersebut, sejumlah warga yang geram tengah menginterogasi para terduga pelaku. Kini para terduga pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam beberapa potongan video tersebut, warga yang geram tengah menginterogasi para remaja yang diduga mencekoki minuman keras pada seorang bocah berusia 7 tahun di Taman Reo Kendang, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung pada Minggu siang viral di media sosial. Sejumlah warga emosi karena tak habis pikir dengan ulah salah satu remaja perempuan pelajar SMK yang diduga membujuk dan menawari korban minum minuman keras. Tudingan warga tersebut dibantah langsung oleh terduga pelaku. Remaja tersebut mengaku hanya memberitahu pada korban jika minuman yang dibawa adalah teh. Namun, berbeda dengan keterangan korban yang mengaku disuruh minum oleh pelaku. Pasca kejadian, terduga pelaku telah diamankan polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara polisi juga telah memintai keterangan sejumlah saksi. Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait kejadian yang menyebabkan anak-anak dikasih minum itu kan. Bahasanya itu kayak disuruh minum, minum teh. Nah, terus diminum, dilepeh, tapi habis di mulut dilepeh langsung, nggak sampai masuk, tidak. Pada intinya seperti itu. Disuruh atau teh, disuruh ya, maksudnya itu aja. Umur berapa sih, Dan? Hah? Usia berapa sih? Masih anak-anak semua itu kok. Kini, polisi masih melakukan upaya pengembangan dan pemeriksaan dalam perkara ini. Barang bukti sebotol minuman keras jenis arak turut diamankan. Korban dan terduga pelaku diketahui saling kenal. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisyal, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menangkap SF, caleg DPR Kota Aceh Tamiang dari Partai PKS terkait kasus narkoba seberat 70 kg. Sebelumnya petugas menangkap SF di sebuah toko distro pakaian di Aceh Tamiang, kemudian dibawa ke Mabes Polri. Petugas dari Bareskrim Polri meringkus Sofian, caleg DPRK Aceh Tamiang dari Partai PKS, di sebuah toko pakaian di Jalan Raya Medan, Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 70 kg. Sebelumnya, pelaku sempat buron selama 3 pekan setelah membuang seluruh ponsel miliknya. Namun petugas berhasil melacak keberadaan pelaku hingga menangkapnya di toko pakaian. Pelaku ditangkap terkait kasus kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 70 kg. Bahkan pelaku diketahui sebagai pemodal sekaligus pengendali jaringan narkoba asal Malaysia. Direktorat Bareskrim Mabes Polri mengamankan 1 orang DPO sebagai pengendali dan pemilik sabu yang berasal dari Malaysia. Ya, di mana pada tanggal 10 Maret tahun 2024 kita telah mengamankan 3 orang. Sebelumnya, petugas telah menangkap 3 orang kaki tangan Sofian yang ditangkap di Bakauheni, Lampung, bulan Maret 2024. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Seorang mahasiswa di Pekanbaru Riau ditangkap polisi lantaran kedapatan menjadi pengedar narkoba. Tak tanggung-tanggung dari pelaku, polisi menyita ribuan butir pil ekstasi yang siap edar. Tim Opsnal di Tres Narkoba Polda Riau menghentikan laju mobil yang dikendarai oleh seorang pengedar narkoba di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Riau Minggu malam. Sebelumnya pelaku sempat kabur, namun akhirnya menyerah setelah polisi menembak ban mobilnya. Pengedar narkoba yang ditangkap tersebut merupakan seorang mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru. Saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha menabrak petugas untuk melarikan diri. Saat mobil pelaku digeledah, petugas menemukan satu kantong plastik hitam berisi narkoba jenis pil ekstasi. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Riau untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan kasus guna mengetahui jaringan menyuplai barang haram tersebut. Kami dari Direktorat Narkoba Polda Riau berhasil menangkap seorang tersangka berinisial G. Dari tangan tersangka kami mengamankan 4.750 butir ekstasi. Tersangka merupakan seorang mahasiswa aktif di Kota Pekanbaru. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha melarikan diri dan menabrak petugas, tapi alhamdulillah kami berhasil menangkapnya tanpa ada korban. Setelah dilakukan penghitungan ulang, barang bukti yang diamankan sebanyak 19 bungkus plastik pil ekstasi dengan total 4.750 butir pil ekstasi, 7 strip pil Happy Five, dan 1 paket narkoba jenis sabu. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserijal, iNews melaporkan. Sementara saat narkoba Polresta Bandung gerebek salah satu rumah produksi narkotika jenis tembakau sintetis di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas mengamankan 2 orang pelaku pembuat narkotika tersebut beserta beberapa barang bukti, diantaranya seperti tembakau sintetis yang siap edar dan bahan kimia produksi narkotika golongan 1 tersebut. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung menggerebek salah satu rumah di Kampung Durung Tengah, Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rumah tersebut digunakan oleh 2 orang pria berinisial AY dan AP untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti lainnya, seperti tembakau sintetis yang siap edar beserta bahan kimia untuk memproduksi narkotika golongan 1 tersebut. Pengungkapan ini bermula ketika petugas berhasil menangkap salah satu dari pelaku dengan menyamar sebagai pembeli. Setelah berhasil diamankan, dengan bermodalkan informasi dari pelaku, petugas kemudian langsung menggerebek rumah produksi narkotika itu. Mereka sudah memproduksi barang haram tersebut selama 4 hari dan menjualnya di kawasan Nagrek melalui akun media sosial. Penjual narkotika tersebut yang bersangkutan minta tolong kepada si pemilik akun untuk dibukakan akses kepada barang-barang bahan baku daripada narkotika tersebut karena akan mencoba meracik sendiri dengan harapan akan diracik dengan lebih strong, lebih kuat. Ya. Dan setelah mendapatkan link barang-barang sebagai bahan baku ini, yang bersangkutan sudah 4 hari melakukan uji coba dan baru melakukan transaksi penjualan sebanyak 4 titik. Suka ada anak begal motor biasa nama. Banyak anak muda berarti ke sini ya. Ada curiga nggak Bu sebelumnya? Enggak curiga. Udah berapa lama Bu? Ini kontrak atau? Baru sekarang. Emang orang sini? Bukan orang sini. Orang luar. Kontrak katanya. Udah berapa lama kontraknya? Baru soalnya jarang lewat sini. Para pelaku nekat memproduksi barang haram tersebut setelah sebelumnya menjadi pemakai serta kurir narkotika bandar lain di media sosial yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Panik saat dikejar gangster, seorang pemuda nekat terjun ke Sungai Cisadane Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Setelah 2 hari dilakukan pencarian oleh petugas gabungan, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.
Jasad Diki Permana, 18 tahun, warga Kampung Bayur, Priuk, Kota Tangerang, ditemukan tim SAR gabungan di Sungai Cisadane, Senin siang. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Sebelumnya, korban pada Minggu dini hari nekat menceburkan diri ke Sungai Cisadane saat dikejar gangster yang hendak menyerang dirinya dan 5 warga lainnya. Namun naas, korban tidak kunjung kembali dan petugas gabungan langsung melakukan pencarian korban. Setelah 2 hari dilakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan di Eretan Seliong, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Tangis keluarga korban pun pecah saat petugas mengantarkan jenazah ke rumah duka. Pihak keluarga korban meminta polisi segera menangkap pelaku gangster agar kejadian yang menimpa keluarganya tidak terjadi lagi. Korban gitu ya. Berharap sih dari Polres Metro Tangerang Kota bisa dengan cepat untuk menangkap para pelaku-pelaku gangster ini yang bawa sajam yang meresahkan warga gitu. Tidak cukup banyak dampak ya, salah satunya kan dari keluarga saya sendiri gitu. Paling itu aja sih harapan besar kita sebagai masyarakat di Kota Tangerang. Sementara polisi belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Keluarga korban berharap para pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi dengan ketinggian mencapai 6.000 meter. Para pengungsi yang berada di tenda pengungsian panik mendengarkan suara letusan dan juga abu vulkanik yang sudah mencapai lokasi posko pengungsian. Letusan gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali terjadi saat para pengungsi yang berada di tenda pengungsian lelap tertidur hingga panik dengan suara letusan. Pos pengamatan gunung api Ibu mencatat semburan abu vulkanik setinggi 6.000 meter dari bukaan kawah. Bahkan material abu vulkanik berwarna putih kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan material pasir telah mencapai posko pengungsian di Kecamatan Ibu Tengah. Sementara saat ini ribuan pengungsi masih menempati posko pengungsian yang berada di 3 titik Kecamatan Ibu Tengah. Dan kini status gunung api Ibu masih berada di level 4 awas. Pemirsa, pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi atau HET beras dan minyak kita dalam waktu dekat ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan kenaikan HET itu memang layak. Rapat koordinasi antar kementerian akan digelar untuk membahas rencana pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi atau HET beras dan minyak kita. Dalam hal itu, pemerintah harus dapat mengatur atau mencari jalan tengah untuk merelaksasi HET beras yang saat ini seharga Rp14.900 per liter untuk kelas premium dan Rp12.500 per liter untuk kelas medium. Sementara itu, kenaikan HET minyak kita juga akan dilakukan dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.500 per liter. Dalam waktu dekat, kenaikan harga itu akan dilakukan untuk penyesuaian harga. Kita memang akan bahas karena sudah semua sudah naik ya, harus kita naikkan. Mungkin beberapa waktu lagi lah. Tunggu nanti kalau ada rapat di Menko nanti akan kita. Kenaikan ini dinilai layak lantaran selama 2 tahun HET minyak kita belum mengalami kenaikan harga. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan jurnalis yang tergabung dari beberapa aliansi atau organisasi jurnalis berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka menuntut anggota Dewan menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
Sejumlah organisasi pers dan lembaga pers mahasiswa Senin pagi berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Pengunjuk rasa menuntut DPR menghentikan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang kini tengah dibahas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, Heri Kurniawan mengatakan seluruh aliansi jurnalis mendesak agar RUU penyiaran ditangguhkan pengesahannya. Seluruh aliansi jurnalis menuntut DPR dan pemerintah segera melakukan revisi menyeluruh pada pasal-pasal bermasalah dengan melibatkan para pemangku kepentingan termasuk organisasi pers dan masyarakat sipil. Bayangkan kalau misalnya publik sebagai pemilik negeri ini tidak mendapatkan informasi yang clear tentang apa yang terjadi di negerinya, maka bagaimana mungkin negeri ini bisa berjalan dengan baik. Dalam konteks demokrasi, informasi yang diberikan oleh pers itu sebagai kekuatan keempat, sebagai penyeimbang. Sebelumnya draft RUU penyiaran mendapat berbagai kritik dari banyak pihak, utamanya pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang tertulis dalam pasal 56 ayat 2. Dari Jakarta, Irfan Fardiansah, Iriansah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Mendikbudristek Nadiem Makarim akan membatalkan kenaikan UKT dari Perguruan Tinggi Nasional pada tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan Nadiem usai dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Presiden Joko Widodo Senin siang memanggil Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait sejumlah isu pendidikan terutama biaya kuliah. Nadiem Makarim mengungkapkan dirinya telah mendengar aspirasi masyarakat mengenai kenaikan biaya UKT di perguruan tinggi. Untuk itu Nadiem menegaskan pihaknya membatalkan kenaikan UKT dari Perguruan Tinggi Nasional pada tahun 2024. Nadiem menjamin tidak akan ada mahasiswa yang terdampak dengan kenaikan biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya. Fenomena istiwa azam atau rasdul qiblah merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Fenomena ini terjadi ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah yang diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Mei sekitar pukul 12:17 waktu Arab Saudi. Sementara di Indonesia diperkirakan terjadi sekitar pukul 16:17 waktu Indonesia Barat. Fenomena istiwa azam hanya terjadi 2 kali dalam setahun. Pertama terjadi setiap 27 Mei pukul 12:17 waktu Arab Saudi, dan yang kedua, matahari akan kembali melintas tepat di atas Ka'bah setiap 16 Juli atau 17 Juli pukul 12:27 waktu Arab Saudi. Fenomena ini juga menjadi momentum bagi umat Islam di seluruh dunia untuk menentukan arah kiblat, termasuk umat Islam di Indonesia. Cara menentukan arah kiblat dalam peristiwa ini bisa dengan cara menegakkan tongkat pada bidang datar. Kemudian bayangan tongkat yang lurus dipakai menjadi penanda arah kiblat yang tepat. Dari Mekah Al-Mukarramah, Fahmi Firdaus, iNews melaporkan. Demi mendukung haji ramah lansia yang riang gembira, Kementerian Haji Arab Saudi terjunkan petugas perempuan. Ya, benar sekali ini Lidana pemirsa, di mana salah satunya adalah Nawaran Esam, dokter di Klinik Bandara Jeddah yang dikenal ramah terhadap jemaah haji Indonesia. Senyum, salam, dan sapaan ramah terhadap jemaah haji Indonesia yang tiba di Bandara Jeddah ramai terdengar dari para petugas perempuan Arab Saudi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai melibatkan peran perempuan untuk pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Puluhan petugas perempuan hilir mudik melayani jemaah haji Indonesia, mulai dari urusan administrasi hingga layanan kesehatan. Salah satunya Nouran Esham,
dokter yang bertugas sebagai koordinator klinik Sultan Abdullah di Bandara Jeddah. Demi melayani jemaah, Nouran tak ragu untuk masuk ke pavilion haji Indonesia. Banyaknya jemaah haji lansia serta perbedaan cuaca yang cukup ekstrim membuat Nouran merasa bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan jemaah. Khususnya terkait rawannya penyebaran virus influenza saat prosesi puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hopefully increase the awareness for sure, and they will be much more knowledgeable about how to protect themselves from the viruses that is around us and from the crowdness that they might face in the Hajj season. Dengan ramah dan tak kenal lelah, dokter 31 tahun ini mendatangi satu persatu jemaah untuk memberikan tips singkat terkait kesehatan. Baginya, visitasi dan penyuluhan kesehatan ke jemaah bukan sekedar tanggung jawab profesi, tapi juga menjadi ladang pahala. And second of all, to have ajr from Allah. You know that this is our job as a health educator, and it's better for them to know exactly what is the role in the community to protect themselves again and others. Meski ada kendala bahasa, namun jemaah cukup mudah memahami penjelasan Nouran. Ya, tadi ada dua dokter, laki-laki dan perempuan. Laki-laki cukup ramah dan perempuannya lebih ramah lagi. Ada kita punya banyak perempuan juga, ibu-ibu yang udah lansia, dan itu cukup informatif ya, dan dia juga cukup ramah. Puluhan petugas kesehatan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang diterjunkan ke Jeddah, Mekah, dan Madinah nantinya akan berkolaborasi dengan petugas kesehatan haji Indonesia, terutama saat pelaksanaan Ar-Muzna. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, hingga hari ke-16 operasional pemberangkatan jemaah haji, sebanyak 109.000 lebih jemaah telah tiba di Tanah Suci dan mereka akan tinggal selama 41 hari dalam rangkaian menjalankan ibadah haji. Ya pemirsa, selama tinggal di Arab Saudi, jemaah dihimbau menghormati budaya setempat, baik dalam bermuamalah atau pergaulan dan dalam tata berpakaian. Dalam tata berpakaian, Kementerian Agama menghimbau jemaah tidak mengenakan pakaian yang membuka aurat atau yang melanggar kesopanan saat di dalam hotel seperti memakai daster atau celana pendek. Selain itu, jemaah diharapkan menjaga pergaulan, terlebih pergaulan lawan jenis dengan non-muhrim. Hal penting lainnya adalah jemaah agar tidak bersendawa di sembarang tempat, mengingat dalam budaya Arab Saudi, bersendawa adalah sesuatu yang jorok. Jemaah diimbau juga bersikap wajar terhadap lawan jenis, terlebih pada orang tidak dikenal agar tidak dianggap menggoda. Selain itu, para jemaah juga diharapkan mematuhi aturan yang berlaku selama di hotel. Di pasar ini mulai dari oleh-oleh, pecah belah, pernak-pernik, pakaian hingga Pemirsa, Witan Sulaiman bersama istri dan 18 anggota keluarganya menunaikan ibadah haji bersama-sama. Ya pemirsa, pemain sepak bola timnas Indonesia tersebut tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pada Minggu kemarin. Bersama rombongan keluarganya, Witan Sulaiman, pemain sepak bola timnas Indonesia, Minggu 26 Mei 2024, tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi. Witan Sulaiman tiba bersama istri dan rombongan 18 anggota keluarganya akan menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Witan mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas kesempatan ini. Apalagi bisa berangkat bersama istri dan keluarga besarnya karena program penggabungan mahram dari Kementerian Agama. Untuk pasangan mahram, jadi karena ada regulasi tersebut, saya mengajukan diri untuk penggabungan mahram bersama istri saya, dan alhamdulillah bisa di ACC, jadi akhirnya saya bisa berangkat. Witan juga mengapresiasi program haji ramah lansia yang diusung pemerintah. Ia melihat penerapan program ini sebagai bentuk saling tolong-menolong antar jamaah. Dari Jeddah Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Jadwal pemberangkatan calon jemaah haji di Grobogan, Jawa Tengah mengalami 2 kali penundaan. Yang semestinya berangkat pada pukul 7 pagi mundur menjadi pukul setengah 1 siang. Ya, kondisi ini sangat disayangkan mengingat banyak jemaah haji lansia. Bahkan ada jemaah yang pernah mengalami sakit stroke.
Pemberangkatan jemaah calon haji di kantor pendopo Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengalami penundaan menyusul adanya permasalahan penerbangan Garuda Indonesia di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Jemaah yang semula berangkat pada pukul 7 pagi pun terpaksa mundur hingga pukul setengah 1 siang. Bahkan jadwal penerbangan mengalami perubahan hingga 2 kali, di mana dari 1.999 jemaah yang terbang menjadi 4 kloter yang semula berangkat pada Senin, hanya 2 kloter yang diberangkatkan, sedangkan 2 kloter lainnya molor dan diberangkatkan pada Selasa dini hari. Perubahan jadwal penerbangan itu dinamis, sehingga harus difahami oleh seluruh jamaah, dan alhamdulillah sampai ini juga bisa difahami oleh jamaah. Meski sempat mundur selama beberapa jam, namun para jemaah mengaku tetap bersabar. Beberapa jemaah lansia yang pernah mengalami stroke tetap semangat untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Begitupun jemaah yang kondisi sakit dan fisik tidak sempurna tak menyurutkan niat untuk ke Tanah Suci. Stroke. Sudah berapa lama? Ya, hampir 5 tahun. 5 tahun. Itu waktu pendaftaran tahun berapa? 1912. Yang kemarin jam 7, setengah 7 harus sampai sini. Yang kemarin jam 9 harus berangkat ke Donohudan karena ada kesalahan teknis apa gimana. Terus sekarang jadwalnya molor menjadi jam 10.30 masuk di pendopo, jam 1 kita dibawa ke Solo. Sebelum pelepasan jemaah calon haji menuju asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, para jemaah calon haji ini harus melakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas dinas kesehatan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran Haji, sejumlah pengrajin kopiah rajut di Cianjur, Jawa Barat mulai dibanjiri pesanan dari berbagai daerah. Ya pemirsa, bahkan para pengrajin mengakui turut mendapat berkah Lebaran Haji. Karena pesanan yang datang tak hanya dari dalam kota, tapi hingga ke luar negeri seperti Malaysia. Hal ini diprediksi akan terus meningkat hingga Lebaran Haji tiba. Momentum Lebaran Haji banyak membawa keuntungan bagi sejumlah pengrajin kopiah rajut. Salah satunya Dendi Junendi, warga kampung Cikujang, Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat, saat ini mulai dibanjiri pesanan dari berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Bisnis yang dirintis sejak 10 tahun terakhir ini terbilang sukses. Dendi tergerak membuat usaha pengrajin kopiah. Ini bermula saat kerja dengan pamannya yang merupakan pengrajin kopiah. Selanjutnya bermodalkan bahan limbah dari garmen di sekitar, mesin manual, serta ketelitian. Dendi sukses membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang menjadi pegawainya saat ini, serta hasil kerajinan yang diminati cukup banyak bahkan hingga ke luar negeri. Terdapat berbagai macam motif dari kerajinan kopiah rajut miliknya, seperti kopiah rajut model Turki yang paling banyak diminati oleh para pemesannya. Udah 1 tahun kerja, saya beli mesinnya satu. Yang Turki itu rajut Turki 1 hari dapat 2 kodi setengah, 2 kodi sampai 1 kodi setengah. Oh, masing-masing nih pecinya punya tingkat kesulitan, Pak? Ya, punya tingkat kesulitan. Nah, yang saat ini yang banyak dipesan apa? Yang rajut Turki itu. Turki. Selain kualitas kopiah yang bagus, harganya juga terbilang relatif bersahabat. Ditentukan dari jenis motif dan tingkat kesulitan pembuatannya yang dijual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp140.000. Hingga saat ini, omset bisnisnya tersebut meningkat hingga 50%. Bahkan diprediksi pesanan akan terus meningkat hingga hari H Lebaran Haji. Di Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pantai Batu Guki ini di Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, menjadi salah satu spot wisata yang ciamik untuk melepas penat di tengah rutinitas Nirina. Ya pemirsa, pemandangan 2 karang dengan alam yang masih asri menjadi daya tarik wisatawan.
Inilah pesona pantai Batu Gohi yang terletak di Pekon Labuhan, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Keindahan dua batu karang yang terbentuk secara alami dan pegunungan bukit barisan membuat pantai ini menarik antusias pengunjung yang ingin berwisata. Pengunjung bisa menikmati alam pantai nan asri dengan berjalan di atas pasir putih sambil ditemani deburan ombak. Wah, seketika rasa lelah pengunjung pun sirna. Eits, jangan lupa bersuah foto ya. Rugi jika keindahan pantai ini tidak diabadikan loh. Menurut saya indah, panoramanya terus masih asli, masih alami. Bisa menjadi spot-spot foto, lumayan capek. Tapi setelah sampai sini gimana? Alhamdulillah terbayarkan. Terbayarkan, worth it ya kalau untuk liburan ya? Iya. Salah satu aset wisata andalan berupa batu gurih dan paparan hamparan batu karang dan paparan pasir putih yang sangat menawan untuk para wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Pisang. Pihak pemerintah Pekon akan berusaha bersinergi dengan pemerintahan pertama di Kabupaten Pesisir Barat, yakni Dinas Pariwisata. Menuju Pantai Batu Gohi dibutuhkan waktu 6 jam dari kota Bandar Lampung menggunakan kendaraan ke Krui. Selanjutnya menyeberang ke Pulau Pisang menggunakan perahu jukung selama 1 jam dengan tarif Rp25.000 per orang. Cukup berjalan kaki sejauh 500 meter, Anda sudah tiba di lokasi. Untuk memasuki objek wisata ini, pengunjung tidak dikenakan tarif. Nah, jika Anda mampir ke Lampung, nggak salah nih jika Anda bertualang bersama keluarga ke Pantai Batu Gohi. Dari Pesisir Barat, Lampung, Enrico Nganto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rombongan minibus memasuki kawasan lautan Pasir Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ya, aksi ini pun viral di media sosial. Rombongan puluhan minibus yang memasuki kawasan lautan Pasir Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini viral di media sosial. Rombongan minibus ini diketahui masuk melalui pos Cemoro Lawang, Kecamatan Sukapura pada Jumat pagi. Kondisi wisata yang ramai sehingga petugas menyarankan rombongan tersebut mencari parkir sambil menunggu jeep yang sudah dipesan sebelumnya. Namun justru rombongan tersebut masuk ke kawasan lautan pasir. Petugas yang mengetahui segera mengejar dan menyarankan balik ke pos Cemoro Lawang. Fokus lagi untuk mengatur pengunjung yang berada di pintu masuk dan melakukan pengecekan. Namun ternyata rombongan elf tersebut masuk ke dalam kawasan laut pasir dan tidak mencari parkir yang berada di sekitar depan Hotel Bromo Permai. Lautan Pasir Gunung Bromo merupakan salah satu kawasan konservasi yang harus dijaga kelestariannya. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan.